Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Selasa 19 Agustus 2025 tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat 10 sampai dengan 11. Beginilah firman Tuhan. Di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu tanpa manusia, tanpa penduduk, dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya," sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Di dalam bahasa Batak disebut demikian. Songonodo hatani Jahoba, tarbegedo pe sogot ti ingananon naung nidok munai nunga tarulang, dang be marisi jolma nanggo sahalak, manang pinahan di bagasan akka hutan ni Juda, dohot di alaman ni Jerusalem akka naung tarulangi, dang be marisi jolma nanggo sahalak, manang pinahan. Tarbegido pe sogot di si soara olop-olop dohot soara las ni roha, soara ni panguli dohot soara ni oroan, soara ni akka namadok, puji ma Jahoba Zebaut, ai pardenggan basa do Jahoba, ai rodi saliling nililing na do asini rohana. Tole muse suara ni halak nama buan pelean hamoleateon tujoro ni Jahoba, ai ahuma manogihon mulak sogot halak akkana terbuang sian tanoon, gabe suang songon di mulana ninna Jahoba. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini adalah kalimat yang tidak hanya diungkapkan sebagai pemanis, tetapi ini adalah sebuah kenyataan tindakan nyata Tuhan Allah atas dunia ini. Tuhan Allah itu baik, kasih setianya sampai selama-lamanya. Benar Tuhan akan murka terhadap setiap pelanggaran dan dosa. Benar Tuhan akan memberi hukuman kepada mereka yang berlaku jahat dan yang menentang firman-Nya. Namun murka Tuhan tidak terus-menerus sampai selamanya. Hukuman dari Tuhan tidak serta-merta untuk membinasakan umat-Nya, melainkan untuk memurnikan kehidupan mereka. Sehubungan dengan itulah, ketika Tuhan menyampaikan janji pemulihan, itu adalah bukti Dia adalah Allah yang baik dan yang senantiasa setia selama-lamanya. Umat Israel, secara khusus Yehuda pada saat itu, tidak ada ampun lagi, mereka harus dihukum lewat bangsa-bangsa Babilonia dan mereka harus terbuang. Yeremia sebagai nabi Allah sudah mengingatkan mereka akan segala perbuatan jahatnya, namun mereka tidak mendengar. Oleh karena itulah mereka memang akan dihukum. Tuhan akan meruntuhkan kota Yerusalem, akan membuatnya menjadi puing-puing yang tak berpenghuni, yang tiada binatang atau hewan pun tidak akan kelihatan di sana. Suara pun tidak ada
yang ada hanya sunyi sepi. Itulah hukuman Tuhan atas segala perbuatan jahat umatnya itu. Namun Tuhan itu baik, tidak selama-lamanya Dia menghukum, tidak selama-lamanya Dia murka. Dia memberi janji pemulihan. Kalau dalam Yeremia ini kita membaca nantinya sampai 2 kali Tuhan mengatakan janji pemulihan. Itu inisiatifnya sendiri. Dia ingin memulihkan. Dia akan memulihkan keadaan umat yang sedang hancur dan kesulitan itu. Tuhan akan menjadikan kota yang sunyi sepi itu menjadi kota yang penuh dengan suara sorak-sorai. Bagaikan sebuah pesta pernikahan di mana akan ada suara yang bersorak-sorai di sepanjang atau di seluruh kota itu. Dan di sana akan ada banyak orang yang memuji dan memuliakan Tuhan sembari membawa persembahan syukur kepada Tuhan. Demikianlah Tuhan akan memulihkan umatnya. Dia akan menganugerahkan kesembuhan, Dia akan menganugerahkan kesejahteraan. Jemaat yang dikasihi Kristus, inilah menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita. Jikalau di antara kita saat ini mengalami kesulitan dan keterpurukan, ingatlah Tuhan itu baik dan kasih setianya sampai selama-lamanya. Maka datanglah kepadanya dengan segala perubahan, dengan segala pembaharuan diri. Tuhanmu baik, Dia akan memulihkan keadaanmu. Dia akan membuat hatimu yang sunyi sepi penuh sorak-sorai, hatimu yang gundah gulana, yang tanpa harapan akan menjadi sangat memiliki optimis dalam menjalani kehidupanmu, memberi pengharapan yang hidup. Tuhan akan memulihkan keadaanmu, Tuhan akan memberi kesembuhanmu, Tuhan akan menyelamatkanmu. Inilah yang menjadi kekuatan kita untuk menjalani kehidupan ini dalam Kristus. Sebab kita tahu juga bagaimana kebaikan Tuhan. Pada saat kita masih berdosa, Yesus sudah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Pada saat kita masih melanggar perintahnya, Dia sudah menyatakan kasih-Nya yang tanpa batas untuk menyelamatkan kita semua. Maka tetaplah datang kepadanya, berseru kepadanya, dan membaharui diri. Dia akan dengan segala kebaikannya memulihkan keadaanmu. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas firman yang telah kami dengar, yang menjadi kekuatan dan penghiburan kami bahwa di dalam masa-masa kesulitan kami, dalam pergumulan kami, Engkau adalah Tuhan yang baik, yang penuh dengan kasih setia sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, biarlah kami membaharui diri kami, datang berseru kepadamu. Kiranya tunjukkanlah kebaikan-Mu dengan menyelamatkan kami, pulihkanlah keadaan kami, sembuhkanlah kami, selamatkanlah kami. Hanya dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.